Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih kepada kakak-kakak sudah boleh hadir dalam Zoom meeting kali ini. Adapun tujuan dari pertemuan ini adalah untuk melakukan diskusi terkait penerapan nilai-nilai berakhlak pada tokoh-tokoh yang ada dalam film Cahaya dari Timur Beta Maluku. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Talita selaku moderator pada diskusi kali ini. Selain saya, ada 4 orang lain yang merupakan anggota kelompok di kelompok 4B ini, yaitu Kak Kridayantri, Kak Reski, Kak Adrianto, dan Kak Taufik. Sedikit deskripsi tentang film Cahaya dari Timur Beta Maluku ini. Filmnya bercerita tentang perjuangan seorang mantan pemain sepak bola dari Maluku, yaitu Sani Tawainela, untuk membawa anak-anak Maluku maju dalam kejuaraan nasional. Perjuangannya ini cukup berat karena di Maluku pada saat itu terjadi konflik agama. Jadi kita bisa ikut menyaksikan bagaimana perselisihan, kebencian, dan dendam itu dihilangkan untuk mencapai persatuan dan tujuan bersama. Nah, ada banyak tokoh-tokoh yang terlibat dalam film ini, dan saya yakin masing-masing anggota kelompok sudah menentukan tokoh panutannya terkait dengan nilai berakhlak yang mereka terapkan. Pertama mungkin saya mau dengar dari Kak Kridayantri, kira-kira siapa tokoh yang kakak pilih dan kenapa kakak pilih tokoh tersebut? Silakan Kak. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kalau dari film Cahaya dari Timur Beta Maluku ini, ada dua tokoh yang saya highlight sebagai tokoh yang memiliki nilai-nilai, tokoh panutan yang memiliki nilai-nilai berakhlak, yaitu yang pertama tokoh Sani Tawenela yang diperankan oleh Chico Jericho dan tokoh Yosef Matulesti. Nah, pada tokoh pertama ini, Sanita Wainela itu, dia memiliki beberapa nilai berakhlak. Yang pertama, berorientasi pelayanan. Dibuktikan dengan dia itu bersikap ramah dengan menyapa seorang bapak yang ia temui saat berada di tronton milik tentara, kemudian juga selalu salim kepada orang yang lebih tua. Kemudian yang kedua itu, dia melakukan perbaikan tiada henti. Nah, walaupun dalam kondisi ekonomi yang kurang baik dan dalam konflik agama, Sani tetap berusaha untuk melakukan yang terbaik yang bisa ia lakukan agar anak-anak didiknya dapat mengembangkan bakatnya bermain sepak bola. Kemudian nilai yang kedua itu kolaboratif. Dibuktikan dengan dia kepada semua anak yang ingin melatih dan bermain sepak bola. Kemudian dia juga memanfaatkan bantuan material dari pemerintah, masyarakat, dan pendeta dari posto agar dapat mengikuti kompetisi nasional U15 di Jakarta. Kemudian untuk tokoh kedua yang saya pilih itu tokoh Yosef Matules, di mana nilai berakhlak yang dimiliki yaitu kompeten dan kolaboratif. Nah, untuk nilai kompeten sendiri ini dibuktikan dengan yang pertama, dia melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. Nah, dia ingin lebih fokus pada tugas utamanya, yaitu sebagai guru penjas. Makanya dia menyarankan Sani untuk membantu melatih anak didiknya. Kemudian melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik, dia pergi ke negeri seberang demi mencari pelatih yang kompeten yang diharapkan bisa memberi hasil yang terbaik untuk timnya. Kemudian dia juga kolaboratif, dibuktikan dengan dia memberikan kesempatan yang sama, dia memberikan kesempatan kepada Sani untuk mengajar anak didiknya meskipun Sani itu berbeda keyakinan dengan sekolahnya. Kemudian dia juga memberikan kesempatan kepada Salimi dan Alvin untuk ikut latihan karena pertandingan yang akan diikuti ini bukan antar klub tapi bukan antar klub tapi antar sekolah. Bukan antar klub, bukan antar sekolah. Itu Kak Talita. Baik, jadi kalau dari Kak Kridayantri itu memilih tokoh Sanita Wainela dan Yosef Matulesi.
Adapun nilai-nilainya, kalau Sani Tawenela itu menerapkan nilai-nilai berorientasi pelayanan dan kolaboratif, sementara Yosef Matulesi itu menerapkan nilai kompeten dan kolaboratif. Jadi sama-sama menerapkan nilai kolaboratif ya. Selanjutnya mungkin saya mau dengar dari Kak Reski, kira-kira tokoh panutan Kak Reski apa dan kenapa memilih tokoh tersebut? Silahkan Kak. Terima kasih kesempatannya Kak Talita. Jadi kali ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai tokoh panutan yang saya pilih dari film Cahaya dari Timur Beta Maluku ini. Yang pertama adalah Sani. Jadi memang tokoh yang saya pilih itu sama dengan Krisdayanti, cuman saya mungkin akan menambahkan nilai-nilai berakhlak lain yang diterapkan oleh Sani di film ini. Jadi tadi Krisdayanti sudah menyebutkan bahwa ada dua nilai, yaitu berorientasi pelayanan dan kolaboratif. Nah, kali ini saya akan menjelaskan nilai lain, yaitu yang pertama adaptif. Jadi poin yang ada di Maluku. Nah, kemudian setelah anak-anak didiknya mahir, Sani bersama rekannya Raffi membentuk PSSB Tulehu Putra, dan lebih serius lagi, jadi nggak hanya latihan saja, mereka kemudian membentuk PSSB. Nah, karena sudah sukses membentuk PSSB di Tulehu Putra, akhirnya mereka membentuk PSSB Maluku untuk kemudian bertanding di kancah nasional. Jadi itu dia poin tentang adaptif. Dan kemudian selain adaptif, ada lagi poin yang menurut saya ada di peran di tokoh Sani, yaitu harmonis. Jadi Sani menghargai setiap orang apapun latar belakangnya. Terbukti dengan dia merangkul anak-anak didiknya meskipun agamanya berbeda, meskipun ada yang beragama Islam ataupun beragama Kristen. Dan meskipun wilayah domisilinya berbeda juga, mereka tetap merangkulnya untuk sama-sama bermain di PSSB Maluku. Jadi ada yang berasal dari Tulehu dan ada juga yang berasal dari Paso. Mereka sama-sama bergabung di PSSB Maluku untuk bertanding membela wilayah Maluku. Kemudian poin ketiga yang ada di peran Sani yaitu loyal. Jadi peran Sani ini menjaga nama baik daerahnya. Terbukti dengan mereka dia merangkul anak-anak didiknya untuk menanamkan prinsip bahwa mereka ini bukan hanya dari satu wilayah saja, misalnya Tulehu ataupun Paso, tapi mereka sama-sama membawa nama baik Maluku saat bertanding sepak bola di Jakarta. Selain Sani, tokoh kedua yang menurut saya juga menerapkan nilai-nilai berakhlak yaitu Mama Alvin. Poin berakhlak yang ada di Mama Alvin yang pertama itu berorientasi pelayanan. Jadi karena Mama Alvin ini seorang pemilik warung, menurut saya dia memahami dan memenuhi kebutuhan pelanggannya, dan dia juga melayani dengan baik dan ramah kepada semua pelanggan yang datang di tokonya. Selain itu juga nilai harmonis. Jadi Mama Alvin ini suka menolong orang lain, terbukti dengan dia secara sukarela memberikan kalungnya untuk digunakan sebagai tambahan dana bagi anak-anak PSSB Maluku yang saat itu sedang kekurangan dana untuk berangkat bertanding di Jakarta. Dari saya itu saja. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Reski. Jadi tokoh panutan dari Kak Reski itu Sani dan Mama ya, di mana Sani menerapkan nilai-nilai adaptif, harmonis, dan juga loyal, sementara Mama itu menerapkan nilai berorientasi pelayanan dan harmonis. Tokoh panutan pilihan Kak Reski dan Kak Krisdayanti juga itu sama dengan saya, yaitu Sani. Mungkin saya juga akan menambahkan terkait dengan nilai-nilai dasar lain, yaitu menurut saya Sani itu mempunyai nilai yang kompeten. Kita bisa melihat
karena ia selalu berkeinginan untuk terus belajar dan mengembangkan kemampuan diri dan timnya. Diceritakan dalam film bahwa Sani itu adalah sosok yang mahir bersepak bola. Ia adalah mantan pemain sepak bola timnas pelajar Indonesia U18. Dan ia tetap mengasah kemampuannya dengan melatih anak-anak desa Tulehu di Maluku. Selain itu, ia juga membantu orang lain belajar dengan melatih anak-anak yang ada di desa Tulehu sejak kecil hingga dewasa. Ia juga selalu berjuang melakukan yang terbaik dalam melatih anak-anak ini dengan disiplin dalam latihan tekun dan senantiasa memberikan motivasi kepada anak-anak. Selain itu juga ada nilai akuntabel. Jadi tokoh Sani ini mencerminkan nilai akuntabel karena ia melaksanakan tugas dengan bertanggung jawab, mengumpulkan dana dengan baik, dan mengelola dana tersebut sehingga dapat digunakan secara efektif dan efisien untuk pelaksanaan pertandingan yang diikuti oleh anak-anak dari Maluku. Kemudian tokoh panutan saya yang kedua yaitu tokoh Sufyan yang diperankan oleh Glenn Fredly, di mana menurut saya Sufyan ini menerapkan nilai harmonis karena ia menghargai Sani dan juga Raffi, walaupun mereka berbeda pendapat. Ia juga mempunyai sifat suka menolong yang dicerminkan dengan membantu memfasilitasi anak-anak Maluku agar memperoleh kesempatan untuk ikut pertandingan U15. Selain itu, Sani juga bisa membangun lingkungan yang kondusif, menenangkan ketegangan terutama yang terjadi antara Sani dan Raffi. Ya, mungkin itu dari saya. Saya juga ingin dengar dari Kak Adrianto mungkin. Kira-kira menurut Kak Adrianto tokoh panutannya apa dan kenapa? Silakan Kak. Terima kasih kesempatannya ke Talita. Di sini saya menandai dua tokoh panutan nih yang menerapkan nilai dasar ASN yaitu berakhlak, yaitu tokoh Yosef dan tokoh Raffi. Di sini untuk tokoh Yosef kurang lebihnya sama dengan yang diutarakan tadi kakak Krisdayantri, yang mana di sini Yosef di sini dia memiliki nilai dasar berorientasi dalam pelayanan, dalam artian beliau memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Di sini bisa dilihat pada adegan yang mana kakak Yosef ini dia mengerti bagaimana kebutuhan anak muridnya yang membutuhkan seorang pelatih profesional. Dan kakak Yosef juga menyadari kalau dia tidak bisa membagi waktunya untuk menjadi seorang guru dan juga seorang pelatih profesional. Maka dari itu, kakak Yosef ini dia ramah, cekatan, solutif, dan dapat diantarkan dalam artian solutif ini dia langsung pergi mencari sosok pelatih, yang mana sosok pelatih ini diharapkan dapat diandalkan untuk kebaikan dari tim sepak bola PASO. Terus kakak Yosef juga ini dia mencerminkan nilai kompeten, yang mana dia melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik, dalam artian baik dari tugasnya sebagai guru maupun tugasnya sebagai asisten pelatih. Kemudian nilai yang selanjutnya yaitu kakak Yosef ini dia memiliki nilai harmonis, yaitu menghargai setiap orang apapun latar belakangnya. Di sini bisa dilihat bagaimana kakak Yosef pergi ke negeri Tulehu untuk mencari kakak Sani, walaupun kakak Sani ini memiliki agama yang berbeda dengan kakak Yosef, tetapi beliau tidak peduli, beliau tetap mengajak kakak Sani untuk mengajari adik-adiknya di sekolah PASO. Dan juga di situ bisa dilihat pada suatu adegan di mana Salembe dan Alvin datang ke sekolah PASO untuk berlatih bersama dengan kakak Sani dan kakak Yosef. Sekiranya itu saja. Kemudian untuk dari tokoh Raffi ini, sedikit cerita. Raffi ini dia teman dari kecil bersama Sani, dan juga mereka berdua ini sempat mengikuti kejuaraan seleksi timnas yang diadakan oleh PSSI under umur 15 tahun. Tetapi karena kan cedera yang dialami oleh kakak Raffi, dia tidak bisa melanjutkan karirnya sebagai pemain profesional. Sedikit nilai yang bisa
dicerminkan oleh Kakak Raffi di sini, dia ini memiliki nilai adaptif. Kenapa nilai adaptif? Dia ini terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas yang mana di sini yang awal mulanya adik-adik ini mereka hanya sebatas perkumpulan adik-adik yang bermain bola, dia mau membuat ini menjadi SSB, sekolah bola, dan mencarikan mereka kompetensi untuk membuat adik-adik ini karirnya lebih berkembang. Kemudian Kakak Raffi ini dia memiliki sifat kompeten yang mana dia meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah. Di sini bisa dilihat dari bagaimana Kakak Raffi dia ingin menyalurkan bakat politiknya, yaitu dengan terjun ke dunia politik. Kemudian Kakak Raffi juga dia memiliki sifat harmonis, yaitu suka menolong orang lain. Di sini bisa dilihat bagaimana dia menolong Sani untuk membina tim asuhannya untuk terjun ke dunia sepak bola yang lebih profesional. Mungkin sekiranya itu saja dari saya, Kakak Talita. Saya kembalikan. Baik, terima kasih Kak Adrianto. Jadi tokoh yang Kakak pilih itu Yosef Matulesi dan Raffi Lestahulu. Adapun nilai-nilai yang diterapkan kalau dari tokoh Yosef Matulesi itu berorientasi pelayanan, kompeten dan harmonis, sementara tokoh Raffi Lestahulu itu menerapkan nilai adaptif, kompeten, dan harmonis. Terakhir mungkin saya ingin dengar dari Kak Taufik. Menurut Kakak, tokoh panutan Kakak itu siapa dan kenapa Kakak memilihnya? Silakan Kak. Ya, makasih Talita atas kesempatannya. Setelah menyaksikan film Cahaya dari Timur Beta Maluku, saya tertarik untuk membahas Bapak Pendeta Paso. Setelah saya mengamati Bapak Pendeta Paso, saya melihat ada nilai berorientasi pelayanan yang dilakukan oleh Bapak Pendeta Paso, yaitu mewakili jemaat gereja mengantarkan bantuan dari jemaat gereja Paso untuk digunakan kesebelasan tim Maluku yang akan mengikuti Piala U15. Kemudian ada nilai akuntabel, di mana Pak Pendeta Paso melaksanakan tugasnya dengan jujur dan bertanggung jawab yang diberikan oleh jemaat gereja Paso untuk menyerahkan bantuan langsung ke Pak Sani. Terus nilai kompeten, di mana Bapak Pendeta Paso mendoakan anak-anak dari Paso yang akan mengikuti pertandingan Piala U15. Terus ada nilai harmonis. Bapak Pendeta Paso menghargai orang Muslim yang datang ke gereja untuk mendengarkan siaran suara pertandingan. Kemudian nilai loyal. Pak Pendeta Paso walaupun berbeda kepercayaan dengan Sani, tapi tetap mengutamakan kepentingan tim sepak bola Maluku. Terus nilai adaptif. Bapak Pendeta Paso di sini bertindak proaktif dengan langsung menyiarkan atau menginfokan jalannya pertandingan melalui siaran suara, karena siaran TV sudah diputus oleh salurannya. Kemudian yang terakhir itu nilai kolaboratif dengan menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya, dalam hal ini sumbangan jemaat untuk tujuan bersama yaitu kemajuan tim sepak bola Maluku. Terus pada tokoh kedua saya coba mengangkat Bapak Jago. Saya melihat dari Bapak Jago ada nilai berorientasi pelayanan, yaitu dengan memberikan Jago sepatu baru untuk pertandingan Jakarta karena sepatu Jago sudah rusak karena dipakai latihan. Terus nilai yang kedua itu nilai harmonis. Setelah Bapak Jago mengetahui tim Maluku kekurangan biaya, beliau ikut memberikan sedikit tabungannya untuk membantu biaya pemberangkatan tim Maluku ke Jakarta. Dan nilai berakhlak terakhir yaitu adaptif. Bapak Jago bertindak proaktif dengan mendatangi Sani untuk menyerahkan bantuan. Saya kira itu Talita dari saya. Terima kasih Talita. Baik, terima kasih Kak Taufik. Jadi tokoh panutan yang Kak Taufik pilih itu ada Pendeta Paso,
yang menerapkan nilai akuntabel, harmonis, kolaboratif, dan adaptif. Kemudian ada Bapak Jago yang menerapkan nilai harmonis dan adaptif ya. Baik, terima kasih kakak-kakak atas pendapatnya yang sangat beragam. Tadi ada yang menjadikan Raffi sebagai tokoh panutan, ada juga Mama yang dipilih oleh Kak Reski, Bapak Pendeta, dan Pak Jago dari Kak Taufik, luar biasa. Jadi berdasarkan diskusi ini ada dua tokoh yang banyak dipilih oleh kakak-kakak, yaitu tokoh Sani dan tokoh Yosef. Mungkin untuk penjelasan lebih lanjut terkait tokoh Sani dan tokoh Yosef ini akan dibahas di ruang Zoom yang berbeda, dan diskusi ini mungkin akan saya akhiri. Sekian dan terima kasih buat kehadiran kakak-kakak. Ya, makasih Talita. Terima kasih. Terima Terima kasih. kasih.